Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas F. Pertama-tama izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama Vina Pratna, yang kedua Hastanti Nindita, yang ketiga Sofian Tanzeni, yang keempat Sofia Mega, yang kelima Beni Eka, dan yang keenam adalah Pinky. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas pengantar akuntansi yang berjudul Lingkup Akuntansi dan Sejarah Perkembangannya beserta jenis bentuk dan konsep IFRS. Perkenalkan, nama saya Adilia Pinky Karisma dari kelas Manajemen F, NIM 21104112119. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi dibagi menjadi dua. Satu, sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Mengenai sejarah akuntansi di dunia, pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Portioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut, terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris, yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Sistem akuntansi diberi nama sesuai dari nama negara masing-masing. Sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Yang kedua adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda. Penanaman modal asing atau PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pengertian akuntansi. Definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Bidang pengetahuan akuntansi. Bidang pengetahuan akuntansi dibagi menjadi 15 macam. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, bidang akuntansi peranggaran atau budgeting. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Yang kedelapan, sistem akuntansi atau accounting system. Yang kesembilan, akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Yang kesepuluh, akuntansi perbankan. Yang kesebelas, akuntansi internasional.
Yang ke-12, akuntansi pendidikan. Yang ke-13, akuntansi sosial. 14, akuntansi sektor publik. Yang ke-15, akuntansi keperilakuan. Saya Sofia Megafitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan akuntan. Ada berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 poin. Yang pertama adalah akuntan publik atau akuntan eksternal. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh seorang akuntan publik adalah jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi manajemen, dan akuntansi. Yang kedua adalah akuntan manajemen atau akuntan internal. Akuntan manajemen atau akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pekerjaan dari akuntan manajemen adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun pihak internal manajemen perusahaan, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal. Yang ketiga adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Yang terakhir adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, seperti di Departemen Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektoral Jenderal, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu poin kelima. Poin kelima, pemakai informasi akuntansi. Para pemakai informasi akuntansi ini memiliki tujuan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan mereka. Pengguna atau pemakai informasi akuntansi adalah pengguna yang dapat menghasilkan laporan akuntansi yang bermanfaat, terutama untuk kebutuhan suatu bisnis. Pemakaian informasi akuntansi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengguna internal informasi akuntansi dan pengguna eksternal informasi akuntansi. Yang pertama, pengguna internal informasi akuntansi ini adalah menggunakan campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Berikut pengguna internal informasi akuntansi, yaitu manajemen dan pemilik. Manajemen sendiri dianggap sebagai agen pemilik organisasi karena mereka bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang kedua, pemilik atau owner juga salah satu pemakai informasi akuntansi. Pemilik memakai informasi akuntansi sebagai alat menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, pengguna eksternal informasi akuntansi. Pengguna eksternal tidak membuat keputusan untuk bisnis, namun mereka tertarik pada informasi keuangan perusahaan untuk beberapa tujuan lain. Pengguna informasi eksternal ini meliputi investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintahan, masyarakat umum, dan karyawan. Yang pertama, investor. Investor perlu mengetahui seberapa banyak kinerja investasinya. Investor terutama mengandalkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menilai profitabilitas, penilaian dan risiko investasi mereka. Yang kedua, kreditor atau disebut sebagai pemberi pinjaman kepada pihak-pihak yang menyediakan sumber modal alternatif bagi organisasi. Yang ketiga, pemasok. Sama seperti pemberi pinjaman, pemasok merupakan salah satu pemakai informasi akuntansi untuk menilai kelayakan kredit pelanggan sebelum menawarkan barang dan jasa secara kredit. Yang keempat, pelanggan. Pemakai informasi akuntansi juga sangat berdampak penting pada pelanggan. Pelanggan bisa disebut sebagai pembeli yang merupakan pendorong bagi sistem ekonomi. Yang kelima, instansi pemerintah. Instansi pemerintah memastikan bahwa apabila pemakai informasi akuntansi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang tergantung pada informasi tersebut dan dalam membuat keputusan. Yang keenam, masyarakat umum. Masyarakat umum juga mungkin tertarik pada informasi akuntansi perusahaan karena dapat mencakup jurnalis, analis, akademis, aktivis, dan individu yang berkepentingan dengan perkembangan ekonomi. Contohnya, sumber informasi bagi orang-orang yang
mencari kerja, sumber pendidikan bagi siswa-siswa akuntansi dan keuangan. Yang ketujuh, karyawan. Karyawan tidak memiliki andil dalam manajemen inti bisnis, dianggap sebagai pengguna eksternal pemakai informasi akuntansi. Mereka tertarik pada informasi keuangan karena saat ini dan masa depan mereka terkait dengan penghasilan atau keberhasilan atau kegagalan bisnis. Berikutnya poin 6. Poin 6 yaitu konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri secara umum adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian, penjualan, dan transaksi lainnya memiliki nilai ekonomi dan moneter. Konsep dasar laporan keuangan itu sendiri dibagi menjadi 11. Yang pertama, konsep entitas usaha atau business entity principle. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha continuity principle, yaitu konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga, konsep dasar keuangan atau monetary principle. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelapor atau unit keuangan setempat, yaitu rupiah, dolar, dan sebagainya, sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Yang keempat, konsep realisasi penghasilan atau value realization principle. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan saat pembayarannya. 5. Konsep harga pokok atau cost principle. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal atau historical cost, dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayarkan ketika jatuh tempo. Yang ke-6, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya atau matching principle. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam membandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Yang ke-7, konsep tidak memihak atau objektivitas atau objectivity principle. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif atau bukti yang dapat diterima kebenarannya. Yang ke-8, konsep konsistensi atau consistency principle. Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang ke-9, konsep penjelasan atau pengungkapan atau disclosure principle. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang terjadi, diperlukan untuk penyajian yang terbuka sehingga tidak membuat pembaca keliru menginformasikan laporan keuangan tersebut. Yang ke-10, konsep materialitas atau materiality principle. Materialitas merupakan pelengkap dari konsep penjelasan. Dalam konsep ini dihendaki bahwa hal-hal material atau dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya, memerlukan penjelasan yang memadai. Yang ke-11, konsep hati-hati atau conservatism principle. Dalam laporan keuangan tidak diperkenakan menunjukkan aset di atas harga pokoknya. Demikian juga kewajiban. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak diukur sesuai realisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperkirakan. Lalu poin ke-7 yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan-laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi. Yang pertama, 1. Dapat dipahami.
Maksudnya laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakai telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua, relevan. Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang. Yang ketiga, keandalan atau reliabilitas. Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan ini harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tetap. Yang keempat, dapat dibandingkan atau komparabilitas. Penyajian laporan keuangan dapat dibandingkan laporan keuangan antar periode sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang kelima, netral. Informasi keuangan harus ditunjukkan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditunjukkan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut. Keenam, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan sedini mungkin agar saat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut. Yang ketujuh, lengkap. Informasi keuangan harus menyajikan sesuai fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyesatkan pembacanya. Baik, saya akan menjelaskan materi nomor 8 yaitu laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Pada akhir siklus akuntansi, biasanya akuntan perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Dari itulah saya akan menyebutkan laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama satu periode. Biasanya unsur yang terkandung dalam laporan laba komprehensif adalah pendapatan dikurangi beban usaha sama dengan laba usaha. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residual atas aset suatu perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Biasanya, laporan perubahan ekuitas untuk perseroan terbatas mencakup unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sendiri ialah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber tersebut diperoleh. Biasanya, laporan keuangan, posisi keuangan terbaik unsurnya ada dua yaitu debit dan kredit. Jika mau menjadi laporan yang baik, sisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan oleh perusahaan selama periode pelaporan serta sumbernya. Secara umum, seluruh aktivitas suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan yang harus disediakan tentang berbagai masalah yang terkait langsung dengan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tertentu. Yang terakhir, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan secara entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali item dalam laporan keuangannya, atau ketika entitas mereklasifikasi item dalam laporan keuangannya. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Poin 9. Jenis dan bentuk perusahaan. 1. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contoh, akuntan, pengacara, tukang cukur. 2. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya utamanya membeli barang jadi dan menjual kembali. Contoh, dealer toko kelontong. 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya
mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Contoh, pabrik roti dan pabrik sepatu. Bentuk perusahaan. 1. Usaha perseorangan ialah setiap bentuk usaha yang tanggung jawabnya pada pribadi seseorang. 2. Usaha persekutuan dengan firma. Suatu bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Usaha persekutuan komanditir hampir sama dengan firma, hanya di dalamnya terdapat sekutu-sekutu. 4. Perseroan terbatas. Badan hukumnya itu yang mempunyai kekayaan. 5. Koperasi. Suatu kumpulan yang keanggotaannya bersifat murni. Organisasi penyusun IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Disusun oleh 4 organisasi, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, Federasi Akuntansi Internasional. IFRS di berbagai negara. 1. Standar Pelaporan Keuangan Internasional, standar yang dikeluarkan setelah tahun 2021. 2. Standar Akuntansi Internasional, standar yang diterbitkan sebelum 2021. 3. Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional, Komite, yang diterbitkan setelah tahun 2021. 4. Berdiri interpretasi komite yang diterbitkan sebelum 2021. 5. Kerangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Adopsi IFRS dan kendalanya. Adopsi IFRS akibat adanya kebutuhan akan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan di setiap negara yang berbeda-beda. Kendala dalam mengadopsi penuh IFRS. 1. Kurang sikapnya infrastruktur seperti DSAK sebagai Financial Accounting Standard Letter. 2. Kondisi perundang-undangan yang belum tentu sinkron dengan IFRS. 3. Kurang sikapnya sumber daya manusia dan dunia pendidikan Indonesia. IFRS hanyalah alat untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi. Kerangka dasar penyajian laporan keuangan berdasarkan IFRS. Unsur dan karakteristik kualitatif keuangan laporan berdasarkan IFRS terdiri dari beberapa unsur, yaitu laporan keuangan berdasarkan neraca, laporan laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Selain itu, terdapat 4 karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi berdasarkan kerangka dasar IFRS, yaitu yang pertama, dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan harus disajikan secara sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Yang kedua, relevansi. Artinya, informasi yang disajikan harus relevan atau berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan atau komparabilitas. Artinya, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Kompleksitas pelaporan keuangan aset tetap, kompleksitas laporan keuangan penggabungan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. Kompleksitas pelaporan keuangan aset tetap. Aset tetap atau PPE, Property, Plant and Equipment, adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang memiliki lebih dari satu periode akuntansi. 1. Pengukuran biaya perolehan awal. Seluruh biaya dikeluarkan untuk membuat aset tetap dalam kondisi siap dioperasikan harus dicatat sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Unsur biaya perolehan mencakup harga beli, biaya persiapan, dan taksiran biaya pembongkaran, pemindahan barang, dan penyiapan lokasi. 2. Biaya atas pertukaran aset tetap. Aset dapat diperoleh melalui pertukaran aset tetap. 3. Biaya perolehan setelah kepemilikan.
biaya yang terjadi setelah kepemilikan aset tetap seperti untuk perbaikan atau pemeliharaan. 4. Penyusutan aset tetap. Pemilihan metode penyusutan harus disesuaikan dengan karakteristik aset tetap yang disusutkan. 5. Nilai residu tetap. Nilai residu harus diukur berdasarkan nilai bersih di luar biaya penghentian aset tetap. 6. Umur ekonomis aset tetap. Dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kebijakan perbaikan dan pemeliharaan aset, perubahan teknologi, dan permintaan pasar barang yang diproduksi dengan menggunakan aset tetap bersangkutan. 7. Revaluasi aset tetap. Dalam sejumlah negara, metode ini menjadi satu-satunya metode yang diperkenankan. Namun, hal ini hanya terjadi di beberapa negara tertentu, terutama di negara-negara yang tingkat inflasinya tinggi. Model revaluasi dalam praktiknya lebih sulit diterapkan serta lebih memakan biaya. 8. Nilai wajar aset tetap. Pengukuran nilai wajar biasanya dilakukan oleh jasa penilai dengan menggunakan bukti-bukti yang valid. Kompleksitas pelaporan keuangan, penggabungan usaha, dan laporan keuangan konsolidasi. 1. Penggabungan usaha. Semua transaksi penggabungan usaha harus dicatat dengan menggunakan metode akuisisi atau metode pembelian dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi atas perusahaan pengakuisisi. 2. Laporan keuangan konsolidasi. IFRS memberikan dua opsi kepada entitas. Salah satu dari opsi ini dapat digunakan asalkan secara konsisten, yaitu non-controlling interest disajikan sebesar nilai wajar pada saat akuisisi dilakukan atau pendekatan nilai wajar. Yang kedua, non-controlling interest disajikan sebesar proporsi berdasarkan persentase kepemilikan pihak pemegang saham non-controlling atau pendekatan proporsi.